senjata ini kesan klasik tetap terlihat dari pegangan kayunya, namun kesan modern tentu dapat kita lihat dari bahan pembuatannya. Kenapa sih seseorang itu sudah memiliki izin resmi untuk senjata apinya, tetapi dia masih tetap menjadi tersangka? Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata revolver. Kembali kita akan membahas senjata revolver ini karena desain revolver ini mempunyai desain klasik. Dan saat ini untuk senjata revolver sudah banyak yang mempunyai desain-desain sudah modern, baik dari segi warnanya maupun dari hand gripnya. Demikian juga dari pemalu atau hammernya. Untuk model-model revolver yang pernah saya tayangin, ada revolver yang tanpa terlihat pemalu atau hammernya, ada hammer atau pemalu yang tidak terlihat pada revolvernya. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan jenis revolver SNW 351 PD Airlight kaliber 22 Magnum. Untuk revolver, yang pertama kita mengenal bahwa cara kerjanya utamanya adalah dengan double action maupun single action. Inilah ciri khas yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa cara kerja dari senjata revolver itu dia double action dan single action. Dan tentunya untuk single action yang kita tahu adalah dengan menegangkan terlebih dahulu. Berbeda dengan double action, kita langsung tembakan. Kalau single action kita lebih tegangkan terlebih dahulu. Dan tentu kita mengenal pada revolver itu yaitu dia memiliki silinder pada senjatanya, tempat pengisian pelurunya. Dan khusus revolver 351 PD ini, Airlight kaliber 22 Magnum ini, dia mempunyai silinder yang dapat diisikan dengan 7 butir peluru. Cukup lumayan, cukup banyak untuk sekelas untuk kaliber 22 Magnum ini. Karena apa? Dia memang dapat dikhususkan untuk senjata bela diri dengan izin IKSA-nya. Yang kedua, revolver ini dikarenakan dia dapat diisikan 7 butir peluru, sebaiknya Anda dapat mengurangi 1 butir peluru karena untuk keamanan. Jadi ketika kita akan melakukan pemutaran, tembakan yang pertama ketika kita akan menyimpannya di holster, ketika akan terjadi ledakan maka lubang pertama menghindari terjadi ledakan tersebut. Memang untuk silindernya dapat diisikan 7 butir peluru. Untuk keamanan sebaiknya kita kosongkan 1 butir peluru. Ketika terjadi pemutaran itu akan menghindari terjadi ledakan. Kemudian yang ketiga, revolver ini mempunyai desain klasik memadukan dengan gaya modernnya. Hal ini dapat kita lihat dari hand gripnya yang terbuat dari kayu dan juga dari warna dan pembuatannya yang terbuat dari aluminium alloy atau baja yang sangat ringan, yang tentunya ini senjata ini menjadi rekomendasi karena ringan dan juga dari memadukan desain klasik dengan gaya modernnya. Jadi selain kecil, senjata ini juga sangat ringan untuk dibawa. Yang keempat, dari hand gripnya, memang dari saat pembelian pertama kita akan mendapatkan dengan desain kayu, tetapi dia juga bisa diganti pilihan plastik yang jika kita tidak ingin model desain klasiknya tidak muncul, sehingga kita akan memasang dan dengan hand grip berbahan plastik. Selanjutnya kita akan mereview dari senjata ini, yaitu senjata revolver SNW 351 VD Airlight kaliber 22 Magnum ini. Kita lihat di video ini. SNW 351 PD adalah salah satu dari sedikit revolver saat ini yang hadir dengan pegangan kayu yang dikonfigurasi dengan sangat baik. Genggaman beralur jari dan cukup ergonomis. Meskipun tidak ada lambang Smith & Wesson di genggamannya seperti rep lainnya, namun tidak mengurangi desain revolvernya dengan warna khas terbarunya yaitu hitam matte.
mampu menjadikan warna baru bagi sekelas revolver ini. Revolver ini sangat kecil dan sangat ringan sehingga sangat untuk direkomendasikan sebagai revolver bela diri untuk kalangan sipil, menampilkan rangka dan silinder panduan aluminium hitam matte. Dengan demikian, dengan panduan aluminium hitam matte ini menjadikan senjata ini anti karat dan dapat tahan dari korosi udara atau angin sehingga dapat tahan lama. Dari frame dan silinder yang terbuat dari paduan aluminium alloy dengan warna hitam matte ini, tentu senjata ini menjadi pilihan bagi penembak. Dan kita ketahui di dalam silinder revolver ini dapat diisikan 7 butir peluru, dan seperti silinder revolver pada umumnya, maka cara mengeluarkan selongsong yang tertinggal di dalam silinder, maka cukup kita tekan bagian ini untuk mengeluarkan pelurunya. Di mana kaliber peluru yang dapat digunakan adalah kaliber 22 Magnum, sehingga isian silinder pada revolver ini dapat diisi lebih banyak, yaitu 7 butir peluru. Tentu jika melihat fisik senjata ini, kesan klasik tetap terlihat dari pegangan kayunya, namun kesan modern tentu dapat kita lihat dari bahan pembuatannya dan tentu dari warna hitam matte-nya. Revolver SNW model 351 PD ini memiliki kaliber 22 Magnum, kaliber yang tentunya dapat dipergunakan bagi calon pemilik revolver ini, yaitu sebagai senjata bela diri, di mana di dalam peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 tentang jenis kaliber bela diri yaitu kaliber 22, 25, 30, dan 32. Sedangkan revolver SNW model 351 PD ini mengeluarkan kaliber 22 Magnum, di mana selain kaliber 22 Magnum juga terdapat kaliber 22 long rifle. Perbedaannya pada ukuran panjangnya, 22 Magnum lebih panjang ukurannya dibandingkan untuk 22 long rifle. Revolver SNW model 351 PD ini memiliki silinder yang lebih ramping jika kita lihat dari atas ini, dan dari samping desain klasiknya tetap terlihat dan ciri khas dari tarikan trigger sama halnya dengan trigger pada revolver lainnya, kelihatan lebih besar dibandingkan dengan pistol. Dan pada hammer atau pemalunya, jika kita tarik dengan model single action, jangkauannya terlihat lebih luas, kelihatan lebih kecil, namun jangkauan tembakan tidak kalah untuk revolver sekelas ukuran besar lainnya, dan perputaran silinder bergerak ke kiri. Dan jika kita isikan 1 butir peluru 22 Magnum, kita dapat mengeluarkan selongsong peluru dengan cara menekan ejector rodnya dan kita dorong ke bawah. Untuk revolver ini memiliki tarikan yang sangat halus, walaupun posisi pemalu atau hammer terlihat lebih lebar atau jauh. Namun sistem penegangan dengan double action sama halnya dengan revolver model lainnya, tentu tarikan akan terasa keras dan jangkauan tarikan akan lebih jauh dibandingkan dengan tembakan single action, karena kita terlebih dahulu menegangkan revolvernya baru dapat menarik secara ringan triggernya. Hal ini tergantung dari reaksi penembak itu sendiri, apakah akan single action atau double action. Sedangkan untuk bidikan revolver ini sama halnya revolver lainnya, namun revolver ini memiliki bidikan titik merah yang ada di depannya. Jadi bila kita gabungkan dengan bidikan presisinya akan terlihat seperti ini. Untuk injector rod berfungsi sebagai penggerak perputaran silinder dan sekaligus berfungsi sebagai untuk mendorong atau mengeluarkan selongsong peluru yang terdapat di dalam silinder. Dan pada fitur ini bila kita dorong ke depan maka akan berfungsi untuk mengeluarkan silinder. Tentu inilah kelebihan revolver, selain tidak terlalu banyak variasi seperti pistol, revolver juga memiliki kelebihan mudah membersihkannya. Dan kelebihan lainnya mempunyai bahan pembuatan yang kuat seperti pada revolver klasik, banyak terbuat dari baja aluminium, dan hand grip atau pegangan revolver dapat dihybrid dengan model kayu atau plastik pilihan. Selanjutnya, berapa tekanan tarikan trigger untuk revolver ini? Untuk double action sekitar 11148 hingga 11156, dan untuk single action mencapai 153. Dan berikut cara pengisian peluru pada revolver SNW model 351 PD ini. Tentunya dapat kita isi secara full atau kita sisakan satu lubang untuk keamanan.
Barel pada lubang laras pada revolver ini memiliki lubang kelihatan lebih besar sehingga terlihat seperti dapat mengeluarkan kaliber 38. Sebetulnya adalah kaliber 22 Magnum. Pada pemesanan revolver SNW Airlight model 351 PD ini untuk hand grip sudah terpasang model kayu, tetapi juga kita dapat mengupgrade dengan model plastik pilihan untuk mengganti model kayunya. Namun ketika Anda pertama kali membelinya tentu sudah terpasang untuk model kayu. Jika ingin model lain, Anda harus memesannya terlebih dahulu. Berikut cara mengeluarkan silinder revolver ini. Pertama-tama kita dorong ke depan fitur ini, kemudian dibantu jari telunjuk tangan kiri kita dorong keluar. Selanjutnya jika kita ingin mengeluarkan selongsong peluru, maka kita tekan ejector rod agar seluruh selongsong peluru dapat keluar. Seperti yang terlihat seperti ini. Maka secara keseluruhan selongsong peluru akan keluar dengan sendirinya. Hal ini terjadi ketika peluru atau proyektil keluar, maka terjadi proses pemoian pada selongsong, sehingga sulit untuk dikeluarkan dari silindernya, sehingga kita wajib menekan ejector rod pada silinder agar dapat keluar. Oke, selanjutnya, apakah senjata ini dapat dimiliki warga sipil? Sesuai ketentuannya di Peraturan Kepolisian Nomor 1/2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan digolongkan senjata api, di mana dalam ketentuannya disebutkan untuk jenis kaliber yang diizinkan untuk warga sipil diantaranya adalah kaliber 22, 25, 30, dan 32. Artinya, senjata revolver SNW 351 PD Airlight kaliber 22 ini dapat dimiliki warga sipil. Lalu siapa saja dari warga sipil yang dapat memiliki senjata api ini? Ya, tentunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1/2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Di mana siapa saja yang dapat memiliki? Ya, pertama adalah pejabat pemerintahan, pejabat negara, kemudian pegawai negeri BUMN golongan 4, kemudian pensiunan TNI Polri, dan pengusaha dengan surat izin usahanya, SIUP-nya. Dan tentunya persyaratan lainnya dia harus lulus psikotes, lulus tes kesehatan, baik kesehatan jiwa maupun fisik, dan juga ada wawancara untuk mengetahui dari kepribadian calon pemilik senjata api itu apakah layak atau tidak. Kemudian riwayat dari seseorang itu akan dilihat apakah pernah melakukan tindak pidana atau tidak, sehingga ini menjadi persyaratan yang harus melekat dari calon pemilik senjata api bela diri ini, termasuk senjata revolver SNW 35 PD Airlight kaliber 22 Magnum ini. Kenapa sih seseorang itu sudah memiliki izin resmi untuk senjata apinya, tetapi dia masih tetap menjadi tersangka? Ini pertanyaan yang sering muncul di YouTube saya. Walaupun dia sudah mempunyai izin resmi, tapi tetap menjadi tersangka. Hal ini mendasari, pertama adalah kepemilikan penggunaannya itu. Jadi yang pertama, jangan disalahgunakan perizinan itu. Kalau itu izinnya adalah untuk bela diri, maka jangan digunakan untuk merampok, melakukan pengancaman, penodongan. Karena esensi dari senjata bela diri yang dimilikinya itu adalah untuk dalam keadaan terdesak, dalam keadaan not where access, dalam keadaan operma, tentu ini dibenarkan. Artinya dalam keadaan mengancam, bukan disalahgunakan karena memang punya senjata api terus Anda menodongkan atau memperlihatkan senjata api itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena menimbulkan ketakutan pada orang lain. Juga itu sebagai aksi koboi. Yang kedua, perizinan yang dimiliki dan digunakan ini tidak diperpanjang. Ini tidak diperpanjang karena izin dari penggunaan itu yaitu 1 tahun dan izin kepemilikannya 5 tahun. Artinya setiap tahun dan setiap 5 tahunnya izin penggunaan dan izin kepemilikannya semestinya harus dilakukan perpanjangan. Kemudian selanjutnya, sering seseorang yang memiliki senjata baik bela diri maupun olahraga meminjam pakaikan. Ini tidak boleh karena esensinya senjata itu sudah dimiliki atau sudah diizinkan hanya kepada orang yang memiliki dan menggunakannya. Tidak boleh dipinjam pakaikan. Jadi tanggung jawab dari senjata itu hanya kepada pemiliknya, bukan kepada orang lain. Jikalau Anda meminjamkan senjata api yang Anda miliki dengan izin resmi yang Anda miliki, itu akan menjadi masalah nantinya jika Anda pinjam pakaikan. Yang tentunya senjata yang sudah memiliki izin resmi itu tidak boleh digunakan untuk melakukan tindak pidana. Otomatis pelanggaran akan dimunculkan izin
izinnya akan dicabut, perpanjangan izinnya tidak akan diberikan kembali, kemudian tentunya kena tindak pidana. Kenapa? Pidana-pidana yang sering muncul adalah seseorang sudah memiliki senjata resmi itu sering muncul adalah melakukan perbuatan pidana seperti perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Itulah hal-hal yang memang dilarang menggunakan senjata api, karena tidak sembarangan orang bisa memiliki senjata api itu. Kemudian juga kenapa menjadi mahal senjata api itu sendiri, karena izin impor, prosesnya, pembeliannya, penjualan itu ini yang menjadi dasar. Kemudian senjata api merupakan termasuk sebagai barang mewah. Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan Esa Hemha.